Bos-bos, liburan usai, balik ke daerah asal, jangan lupa bawa buah tangan ya. Kalau di Yogyakarta, bakpia sudah jadi pilihan umum. Makanya, banyak orang mulai cari opsi oleh-oleh baru. Dan peluang inilah yang ditangkap Putu Raja. Gak cuma produknya yang unik, tapi juga konsep lokasinya yang belum banyak ditemui di bisnis oleh-oleh lain. Alhasil, panen cuan sampai puluhan juta per hari, bos. Halo bos, perkenalkan saya Nugi dari Putu Raja. Kita di sini menyajikan cemilan serba pisang dan nuansa joglo view sungai. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, toko oleh-oleh ini nggak dibangun di tengah kota, tapi di pinggir sungai dengan konsep rumah joglo dan suasana alamnya yang khas. Ini bukan tanpa alasan, bos. Sang owner pengen ini jadi tempat persinggahan wisatawan, bukan sekedar belanja oleh-oleh. Orang datang, duduk, tenang, dan bawa pulang oleh-oleh. Kita kenapa ciptakan ide di pinggir kali dengan nuansa joglo sebagai suasana seperti kayak gini nih, dengan view alam, karena kita tuh pengen wisatawan dari luar Yogyakarta itu menikmati datang ke Putu Raja itu sebagai tempat healing gitu. Nah, bos, selain konsep tempat, bisnis ini juga langsung kunci satu hal penting. Produk oleh-oleh yang ditawarkan harus cocok di semua kalangan. Dan pisang jadi jawabannya. Menghadirkan produk oleh-oleh spesialisasi berbahan pisang, kerjasama dengan petani lokal Jogja pun dilakukan, bos. Suplai terus terjaga, pisang yang datang ke ruang produksi pun harus lolos sortir. Bahan-bahan kita itu selalu premium. Contoh dari pisangnya aja, kita itu selalu sortir. Karena kan kita selalu kerjasama sama petani-petani yang ada di Yogyakarta ini, petani lokal. Kan biasa kan pisang itu kan matangnya kan berbeda-beda tuh. Nah, kita selalu sortirnya biar pilih yang mana yang lebih matangnya yang pas gitu. Nah, bos, dari buah pisang, mereka nggak berhenti dengan satu jenis olahan. Variasinya dibuat banyak, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kasih pilihan ke konsumen. Mau yang renyah, ada pisang goreng. Mau yang klasik, ada bolu pisang. Nah, uniknya, bolu pisang ini bisa disantap bersama krim butter aneka rasa. Dari coklat, cinnamon, hingga pistachio. Oh iya, biar konsumen nggak bosan, inovasi produk jelas dibutuhkan, bos. Seperti belum lama ini, mereka baru keluarkan puff pisang. Kalau variasi dari awal kita buka itu selalu kita ada variasi-variasi menu-menu baru, contohnya kayak di pai pisangnya itu. Nah, sekarang itu dia baru kita launching kurang lebih di 2 minggu. Itu ide dari chef kita, ya karena chef kita ini sebenarnya dia udah bikin produk ini udah lama. Nah, dan berhubung dia kerja sama-sama owner, dia sarankan ke owner kalau boleh menu ini dijual ke Putu Raja gitu. Ternyata pas kita coba buka, alhamdulillah ramai. Bos, dari sini kelihatan jelas kalau ini bukan sekedar jualan produk oleh-oleh, tapi bangun sistem. Tempatnya dapet, rasanya masuk ke semua kalangan. Begitu pula dengan variasi produknya. Dan jangan lupa strategi jualannya, bos. Di sini, tim dapur dan tim konten media sosial jalan beriringan. Lewat konten yang dibikin, konsumen bukan cuma tahu produk yang dijual, tapi cerita di baliknya. Dari proses bikin sampai cara jaga kualitas, dan disinilah kepercayaan dibangun sebelum orang beli. Kalau strategi kita itu kalau memperkenalkan dari konten-konten kita yang ada, terutama kayak di Putu Raja itu ada konten kreator kita namanya Mas David. Awalnya dia kan di kitchen, karena dia lebih tertarik ke dunia konten kreator, jadi dia lebih senang mempromosikan ke Putu Raja di dunia media sosial kayak gitu. Dengan konten yang dibikin, label bolu pisang premium pun bisa sampai ke konsumen. Dengan begitu, mereka berani nggak banting harga.
Kalau kita itu spill harga dari, contoh aja original aja ya kayak harganya itu dari mulai harga 99.000 sampai 165 kalau nggak salah. Itu yang bolu pisangnya. Kalau untuk bolu ketannya itu kita mulai dari harga 80 sampai 85. Terus kalau yang puff yang painya tadi itu mulai dari harga 100 sama 110. Kenapa kita berani dengan harga seperti itu? Karena kita yakin dengan bahan-bahan yang kita pilih yang selalu premium ini, kita yakin bahwa saya sampai ke lidah customer kita itu nyaman gitu Kak. Tuh bos, harga satu kotak bolu pisang di kisaran Rp99.000 sampai Rp160.000. Sementara produk lain seperti puff dan pai pisang 100 ribuan. Dia cuman harga khusus di bolu wallnya aja utuhan. Nah kalau yang di DN itu kita udah di ini Kak, udah free sama candle-nya itu, butternya itu. Kalau bawa pulang baru bayar. Itu per packingnya itu kalau nggak salah 10.000. Dan disinilah model bisnisnya kelihatan jelas bos. Putu Raja tidak main di margin tipis dengan harga murah, tapi main di kualitas dan juga volume yang tinggi. Di hari biasa, terjual 200 box per hari, omsetnya bisa tembus 24 juta rupiah. Sementara di weekend atau musim libur, penjualan naik hingga 450 box per hari. Omsetnya no play-play bos, 50 juta rupiah per hari. Dengan angka segitu, kesalahan satu produk saja bisa berdampak besar. Makanya, maintenance bukan opsi, tapi kewajiban harian. Jadi tiap hari itu kita selalu briefing untuk pelayanan kita harus selalu diperbaiki. Kita selalu mempertahankan kualitas kita itu biar premium terus. Dari produk, dari servisnya kita seperti apa, dari pelayanan-pelayanannya kita harus kayak gimana. Kalau dirangkum, Putu Raja itu bukan cuma jual bolu pisang, tapi jual identitas oleh-oleh Jogja yang baru, premium, dan siap dibawa pulang kemanapun. Nah bos, dalam berbisnis itu kita ada tiga poin. Poin pertama, menjaga kualitas produk. Kedua, tetap mencari identitas produk tersebut. Ketiga, dan selalu untuk fokus ke konten-konten agar penjualan kita selalu membaik. Dan yang paling penting, cuan bos!